وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه والعلماء الذين بلغوا دين الإسلام ثم إلى سيدنا وسندنا دنيا أخرى سيدنا الشيخ متجن خلفائه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى دينه القويم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تقضي بها جميع حوائجنا وتبلغ بها مرادنا وتمنحنا بكل ما نطلبه منك من جميع أمورنا كلها ظاهرها وباطنها، إن ذلك يسير عليك يا الله، وتصلحنا بها وتصلح لنا جميع ذريتنا، إن تبنا إليك وإنا من أمة رسولك يا الله. معاشر المحبين والمحبات أحبائي الكرام رحمني ورحمكم الله، دائما بدوام طاعته ومحبته وحصول نعمته ورضوانه. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia, hidayah serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala jualah pada saat ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban untuk salat subuh berjamaah dan diisi dengan sedikit tausiah agama. Seperti biasa, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menjalani apa yang diperintahkannya dan bisa menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu berada di dalam bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan Allah terima puasa kita, Allah terima ibadah kita, Allah terima rukuk kita, Allah terima sujud kita, Allah terima segala bacaan-bacaan yang kita amalkan, dan Allah terima segala kebaikan orang tua kita, orang-orang yang mendahului kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, dan kita semua mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, para habaib, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah subuh pagi ini kita akan membicarakan tentang syukur. Syukur adalah sebuah amalan yang sering kita tinggalkan. Kita sering mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan berbagai macam daripada kebaikan.
tetapi kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Oleh sebab itu Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Muwazarah, beliau menuliskan, kata beliau, wa alaika bisyukri lillahi ala ma an'ama bihi alaika. Lazim atau menjadi kewajiban atas engkau, kata beliau, dengan selalu bersyukur kepada Allah, mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau, baik itu nikmat wa ma bika min nikmatin fi zahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka illa wa hiya minallah. Mensyukuri atas apa-apa yang Allah berikan nikmat atas engkau, dan mensyukuri nikmat yang ada dengan engkau, baik itu nikmat yang nampak pada diri engkau maupun nikmat yang nampak dalam batin engkau, maupun nikmat tentang agama engkau dan dunia engkau, kecuali nikmat itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya nikmat itu tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah. Baik itu nikmat yang zahir, baik itu nikmat yang batin, baik kita mendapatkan nikmat beragama. Hari ini kita merasakan nikmat agama. Tidak ada orang yang seperti kita bisa berkumpul seperti ini karena nikmat kita beragama. Tak ada majelis ilmu, tak ada majelis ta'lim, tak ada majelis zikir, kecuali itu buah daripada nikmat kita beragama. Andai kata kita berjalan ke sekian banyak negara, maka sulit kita mencari majlis yang seperti ini kalau kita berada di negara non-muslim. Nah, nikmat kita ditempatkan di tempat seperti ini, itu sudah nikmat yang sangat pantas dan patut untuk kita syukuri. Jadi kita beribadat di tempat ini semata-mata bersyukur kepada Allah. Kita bukan mencari kedudukan, kita tidak mencari pangkat, kita tidak mencari martabat, kita tidak mencari kemasyhuran, kita tidak mencari pangkat. Beribadah di tempat itu semata-mata karena ingin mensyukuri nikmat Allah. Maka apabila kita bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak ada nikmat yang paling tinggi kecuali nikmat kita bisa bersyukur kepada Allah. Semua nikmat itu berasal tadi dari Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kita semua kecuali itu semua bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi 'alaika minan ni'am. Bagi Allah daripada berbagai macam nikmat yang diberikan kepada engkau, ma ta'ajjaza an addihi wa ihsa'ihi fadlan 'anil qiyami bi syukrihi. Kita pasti lemah daripada menghitung seberapa besar sudah Allah berikan nikmat kepada kita. Kita lemah menghitung dan menghinggakan sebanyak apa Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita menghitung nikmat saja kita tidak mampu, fadlan anil qiyami bi syukri, lebih-lebih kita mendirikan untuk mensyukuri nikmat itu sendiri, pasti juga kita tidak akan pernah mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Hari ini kita bisa bernapas, hari ini kita bisa mendengar, hari ini bisa melihat, hari ini bisa berbicara, hari ini kita bisa merasa, hari ini kita mempunyai penciuman, hari ini kita bisa bergerak, hari ini kita sehat, hari ini, hingga kita tidak bisa menghinggakan. Kita ditutupi oleh Allah aib kita dengan adanya pakaian, kemudian kita diberikan penglihatan, kemudian Allah sediakan apa yang kita lihat.
Allah sediakan kita mempunyai pendengaran, kemudian Allah sediakan ada suara-suara yang bisa kita dengar, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa berbicara dan Allah sediakan orang yang bisa berbicara kepada kita. Begitu nikmat dan asiknya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada penceramah tetapi tidak ada orang yang diceramahi. Ada orang yang diceramahi tetapi tidak ada orang yang menceramahi. Ini semua nikmat. Andai kata kita semua menjadi orang alim, semuanya orang alim, terus siapa yang kita dakwahi? Andai kata ada orang yang didakwahi tapi orang yang mendakwahi pun tidak ada. Semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disediakan oleh Allah Ta'ala mulut, disediakan lagi oleh Allah Ta'ala akan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Allah sediakan hidung, lubang hidung untuk menarik napas, dan Allah sediakan napas untuk kita nikmati setiap hari, dan itu nikmat daripada Allah. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Imam atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, walau annal fakirul marida minal muwahhidin. Andai kata ada seorang fakir, dia sakit, dia terkena penyakit, tetapi orang fakir tersebut termasuk daripada golongan orang yang mentauhidkan Allah. Dia orang fakir, jatuh sakit. Kemudian ketika ia sakit, ia termasuk golongan orang yang mentauhidkan Allah, yakni orang Islam. Kemudian ketika si fakir itu sakit dan ia termasuk golongan orang yang mentauhidkan Allah, tafakkara fima lillahi alaihi minan ni'am. Lalu ketika ia jatuh sakit, lalu ia bertafakkur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, la syaghalahu ada asyukrihi an mukabadatis sabri. Niscaya si fakir yang jatuh sakit itu justru ia sibuk menunaikan rasa syukurnya kepada Allah, ia pun melupakan rasa sakit yang saat ini ditimpakan Allah kepada dirinya. Itu orang yang fakir yang bersyukur. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan susah, hidup kita fakir, susah sudah hidupnya, kemudian setelah kita fakir jatuh lagi ke dalam penyakit, sudah susah jatuh lagi berada di dalam penyakit. Andai kata si orang fakir yang jatuh dalam sebuah penyakit tersebut, dia menghitung lagi nikmat yang Allah berikan kepadanya, ia tidak akan lagi memandang kepada penyakit yang saat ini ada dalam dirinya. Kenapa? Karena lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, walau ia saat ini jatuh dalam keadaan sakit. Itu nikmat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu beliau mengatakan, fa'alaika bibadlil istita'ati fi syukri rabbik thumma bil i'tirafi bil ajzi anil qiyami bima yajibu alaika min syukrihi. Nah, oleh sebab itu kata beliau, lazim atas engkau, kalau sudah kita mengetahui pembicaraan seperti ini, lazim kepada kita. Lazim apa? Untuk mengasihkan seluruh kemampuan kita di dalam mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan kita. Kemudian akuilah bahwa kita sangat-sangat lemah untuk mendirikan kewajiban kita kepada Allah dalam hal mensyukuri nikmat Allah. Kita terlalu lemah, kada mampu kita untuk menyempurnakan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat kurang terima kasih kita kepada Allah. Bahkan andai kata
kita satu hari 24 jam tidak ada waktu kecuali kita bersyukur kepada Allah, itu pun tidak akan bisa membayar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Belum lagi kita diberikan nikmatul ijadi wal imdad, nikmat diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dan disediakan lagi oleh Allah dengan berbagai macam nikmat. Belum lagi Allah berikan nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak memikirkan bahwa itu adalah nikmat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, lalu beliau menyampaikan, wa'lam, ketahuilah, kata beliau, anna syukra sababun li ibqa'in ni'ami al-mawjudati wa wasilatun ila husulin ni'ami al-mafqudati. Perlu kita ketahui, kata beliau, bahwasanya syukur adalah menjadi sebab nikmat itu menjadi kekal, menjadi tetap abadi. Jadi syukur adalah sebagai alat sarana kita untuk menjadikan nikmat itu terus menerus ada kepada kita. Jadi syukur. Kenapa saat ini dahulunya dia kaya, saat ini jatuh miskin, dahulunya dia sehat, saat ini dia jatuh sakit, dahulunya ia nyaman, saat ini dia jatuh melarat? Karena ia tidak menjaga semua nikmat itu dengan syukur. Maka apabila seseorang menjaga nikmat itu dengan syukur, maka nikmat itu akan terus menerus mengalir dan ia akan tetap kepada diri kita. Maka jagalah nikmat itu dengan jalan bersyukur. Jagalah nikmat itu dengan jalan bersyukur. Dan cara kita bersyukur adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Kita salat itu sebagai syukur kita kepada Allah. Di samping kita mengubudiyahkan diri kita, memperhambakan diri kita, mempersembahkan diri kita kepada Allah, tapi di samping itu juga saat itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur pula, kata beliau, adalah wasilatun ila husulin ni'amil mafqudah, yaitu menjadi perantaraan, menjadi jembatan untuk menghasilkan nikmat yang belum ada pada kita. Ada nikmat tapi belum Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang belum Allah berikan kepada kita itu akan bisa kita dapatkan dengan cara bersyukur. Jadi syukur jembatan kita untuk mendapatkan nikmat yang belum lagi kita dapatkan. Itu hebatnya syukur. Itu hebatnya syukur. Padahal barang itu belum lagi ia dapatkan, tapi dengan sebab syukur barang yang itu akan didapatkannya karena syukur. Luar biasa syukur ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan di dalam Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala yaqulu, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat 14. Surah Ibrahim, di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat akan kamu. Jadi ditambah nikmat, berarti nikmat yang ditambah itu belum ada lagi pada kita, tapi dengan sebab syukur Allah adakan nikmat yang belum ada tadi diberikannya kepada kita. Itu karena syukur. Wallahu ta'ala akramu min ayyanza'a ni'amahu an syakirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha agung, yang maha mulia,
daripada bahwa mencabut nikmatnya terhadap orang yang bersyukur. Allah terlalu mulia. Allah terlalu mulia untuk mencabut nikmat, padahal nikmat itu dicabut Allah dari orang yang bersyukur. Artinya apa? Allah tak akan pernah mau mencabut nikmat yang ada dalam diri orang yang bersyukur. Allah tidak akan pernah mau mengangkat nikmat yang nikmat itu ada dalam diri orang yang bersyukur. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung bagi mereka yang hidupnya untuk bersyukur kepada Allah. Beruntung bagi seseorang yang hidupnya hanya dicita-citakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Cari amalan yang lebih hebat lagi agar amalan itu bisa mensyukuri semua nikmat Allah Ta'ala. Ambil ijazahnya, ambil sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sanad Al-Fatihah dibaca sekian kali dengan doanya untuk apa? Biniyatis syukri, atau kalau bahasa kerennya dalam bahasa Arab itu istighraqus syukri, menenggelamkan semua syukur di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ketika ia bersyukur kepada Allah, dia menghabiskan rasa syukurnya kepada Allah melalui amaliyah tersebut. Agar apa? Agar nikmat itu akan terus bertambah, agar nikmat itu terus meningkat, ilmunya terus meningkat, nurnya selalu meningkat, madatnya selalu meningkat, ketakwaannya terus meningkat, keimanannya terus meningkat, keislamannya terus meningkat, semuanya selalu bertambah. Kenapa? Istighraqus syukri, menenggelamkan, menghabiskan semua syukur kepada Allah. Ulun mendapatkan ijazah sekian banyak, amalan istighraqus syukri, menghabiskan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran lagi, di dalam surah Al-Anfal, Allah mengatakan, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bermula yang demikian itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah merubah akan nikmat. Allah tidak akan pernah merubah akan satu nikmat yang telah Allah berikan akan nikmat itu terhadap sekelompok orang. Allah tidak akan pernah mau merubah. Orang itu kalau sudah diberikan nikmat oleh Allah, Allah tidak akan pernah mau merubah nikmat yang sudah diberikan Allah. Artinya kalau orang itu sudah kaya, Allah ada harapan memiskinkan lagi, karena ia sudah dapat nikmat seperti itu. Kalau orang sudah dapat jabatan, Allah tidak akan mencabut jabatan itu dari orang tersebut. Hatta, kecuali nikmat itu bisa berubah lagi, harta itu bisa hilang dari dirinya. Itu disebabkan siapa? Bukan Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat yang sudah Allah berikan terhadap diri mereka sendiri. Jadi hakikatnya orang kaya itu menjadi miskin, seorang pejabat menjadi tawanan, menjadi ahli pidana atau terpidana, terhukum di penjara, itu tidak lain karena dirinya sendiri yang membuat dirinya ke dalam penjara kemiskinan tersebut. Bukan Allah. Aku tidak merubah, kata Allah, kecuali dirinya sendiri. Dengan apa ia merubah dirinya? Dengan jalan berbuat maksiat kepada Allah. Dia sendiri, kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang itu sendiri yang merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Dia rubah, dia buang nikmat itu sendiri. Aku sudah memberi jatuhan dan kada ku ambil lagi.
ikam dapat terus nikmat tuh. Tapi kenapa orang itu bisa jatuh miskin? Kenapa orang itu bisa jatuh susah? Kenapa orang itu bisa jatuh melarat? Karena dia sendiri yang membuang nikmat itu. Dengan apa? Bitarki syukri alaiha, karena meninggalkan syukur atas nikmat itu sendiri. Saat orang diberikan nikmat, kemudian orang itu tidak bersyukur kepada Allah, ia meninggalkan syukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Allah tidak mencabut, dia sendiri yang mencabut nikmat itu. Nah, ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia sendiri yang merubah dengan meninggalkan syukur kepada Allah. Wa qad amara Allahu 'ibadahu bi syukrihi fi iddati mawadhi'a min kitabih. Padahal sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan akan seluruh hamba-hambanya untuk mensyukuri nikmatnya di dalam berbagai macam tempat. Allah sampaikan perintah itu di dalam kitab Al-Quranul Karim. Sudah disampaikan oleh Allah. Di antaranya kata beliau, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, kata Allah, qulu min thayyibati ma razzaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Qulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati ma razzaqnakum, daripada yang baik-baik apa yang kami beri rezekikan akan kamu, apa yang kami beri rezeki akan kamu, makan nang baiknya, jangan nang kada baik. Kita berusaha jangan makai duit bunga. Wih, ini banyak bener duit bunga sama bunga, kada tahu bagana dihiga majlis taklim, kada tahu di bagana dihiga majlis zikir. Dikiranya duit bertambah banyak itu nikmat, kada. Kenapa? Karena ia sudah tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran menyuruh kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik. Tapi kalau seseorang makan dari hasil yang tidak baik, Allah pun tidak membuka pintu syukur kepadanya. Ada berapa banyak orang yang hidupnya sengsara gara-gara meminjam duit berbunga-bunga. Kalau cinta berbunga-bunga itu bagus, tapi kalau sudah duit berbunga-bunga, nah itu nak kada bagus. Ada yang jam duit, masya Allah, nih ulun mendengar sedih benar. Ini di kampung kita, karena ulun kampung kita, anggap bertetanggaan antara Tambangan lawan Pakapuran. Kasihan, aku aja laki bercari iwak, laki dapat duit sedikitannya, nang bini sekira hendak baaksian pada kakawanan babinian jua, aku neja menjam duit 1 juta anu orang asal dumpit baisi, sekira kayak orang yo no duit basusun, naudzubillahi min dzalik. 1 juta bayarnya kayaknya sebulan 1.050.000, kamu kada kawa sebulan dudi 1.100.000, bulan dudinya 1.150.000, bulan dudinya 1.200.000, pas jadi kawitan kan ini. Dan ini terjadi dan ulun mendengar dengan telinga ulun sendiri. Beritanya itu kada habar dari si A, si B, si C, kada panjang anunya, rawinya kada panjang, sanatnya handap aja sanatnya. Kalau sanat hadis panjang pian, sanat hadis panjang tuh sanatnya dah. Tapi kalau sanad ini handap, karena andaknya di sini-sini aja. Dan ulun ada mendengar sehanung itu aja begawi kada nyaman bandar, hidupnya begawi kada duit banyak, sekalinya ngapa? Main jam makan duit. Ulun kada menyinggung, hendak menasihati aja. Baik bercari bahimat biar dapatnya 1.000.000, tapi thayyibat.
tapi baik. Peribahasa ujung bahari aku biar makan ilong asal halal. Mohon daripada syukurnya kepada Allah. Wah ini enak nyaman bertaan, nyaman ya jalannya salah. Lebih salah lagi kalau orang berpendapat dan bahkan ini mungkin sudah menjadi kufur nikmat. Apa itu? Wah ini jangan nang halal, nang haramnya aja ngalih. Itu kufur sudah. Aku aja Tuhan menyediakan pintu rezeki nang halal tuh banyak, jangan dibadahkan sempit. Nang sempit tuh ikam menyempit-nyempiti. Pintu halal tuh terbuka. Kita turun pada kartakin ada gawian mun hendak di muka rumah aja kita berdagang pintol kawa, berdagang ini kawa, berdagang itu kawa. Nyaman aja. Cuma kitanya aja kada mau berpikir, ai modalnya aja kada ada. Andika juga menghabiskan. Ada rezekinya tapi dihabiskan. Jangan dibadahkan karas ulun nih bano babejaan. Tabarungan pina karas saja. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan olehmu daripada yang baik-baik apa yang telah kami beri rizkikan akan kamu. Washkuru lillah. Kalau sudah makan yang baik-baik, bersyukurlah kepada Allah. Syukur kepada Allah. Nih para hari raya, karena hendak babaju hanyar. Ini karena hendak baju hanyar. Tapi kalau suri kadang-kadang mikirkan baju hanyar, suri ada mikirkan hendak baju hanyar. Lalu ada penawaran datang ke rumah. Apa penawarannya? Kalau kuntan baju ini harganya 250.000, tapi kalau kredit harganya 350.000. Naiknya 100. Ini 100 nih duit barang kadede bayangannya nih nang mana? Bayangannya nang 100.000 nih. Harganya 250.000 mun kuntan. 350.000 mon kredit bayarnya tunggal dikitan. Hendak baju hanyar aja bajunya kada kau dibawa sembahyang. Kayak apa sembahyang anak diterima? Kayak apa sembahyang anak diterima? Di mana sembahyang bilang ranjak benar sujud sahwi. Bajunya nang kayak ini sudah sujud sahwi berait. Udah 2 hari sujud sahwi. Kada ingat rakaat. Ini 4 kali maka sudah 6 kah sudah. Kenapa? Bajunya baju kredit. Baik kreditnya nang halal, kreditnya nang haram. Kayak apa? Nukar mukana kredit juga. Bah luput benar. Mukana jangan kredit. Halal-halal aja, nang kuntan-kuntannya aja. Aku kuntan aja guru aja. Cuma duitnya bener aja nang kreditan pulang main jam juga. Sakit benar barang kayak ini. Di mapa hendak bersyukur lawan Allah Ta'ala. Aku nukar nang murah, aduh nang larang-larang, nukar nang murah. Nukar kaci nang kares itu orangnya jahit. Ulah makana 2 hari memakai tegulung. Jangan terlalu murah-murah juga. Segera jangan tegulung nang mana. Ini mencari mukana hendak nang potongan sahrini lah. Ada tahu bang mukana wah ini nang apakahan. Lawas segera ke pasar. Lawas segera ke pasar jadi ada tahu ngaran mukana. Mukana nang bagus ngapa makajel. Nang hanyar bujur gitu. Kada itu salah kada. Benang desa bujur entah mukana nang bagus nang hanyar itu kada kau dibahas tak bujur orang tuh debat kemana aja manang tuh karena mukana nang bagus nang hanyar bisa murah kah larang kah asal hanyar bujur itu kadang dibahas ngalih satu aja kita 3 situ satu aja entah mukana nang bermirik. Nah ngapa
Bukan nang bermirek. Sehari ini tasnya aja 1,8 miliar. Ini tas tinting. Tas tinting 4 saruan. Sehari ini tas nang kaya nih. Nah kada kau diambil. Tas tinting 1,8. Ya Allah. Jadi utaknya kita. Boleh lah dituruti, kada boleh. Kada boleh ngalih mati. Di apa baya mati, mah malaikat tunda-tunda hulu di tas larang benar lagi nah. Hanya 2 hari makanya dimati waksa beta tawaran. Ngeri marwah benar. Cobalah siapa semalam kawin ambalnya aja 1 miliar ambal kawin 1 miliar. Ya Allah, 10 biji nukar ambal 10 miliar. Ambil di masjid lete, mana takuyak, mana murah. Di masjid andaknya memberi maras. Ulun tahun berapa lah, mun kada salah tahun 2003-an ada. Ada Kiai Haji Mukhlas ceramah nah. Mulianya masjid Yazidin nih, mulianya masjid lawan dibanding rumah seorang pejabat. Aku pernah Yazidin naik ke rumah seorang pejabat negara yang kaya, naik ke rumah. Wah, di rumah itu orang bersepatu ya. Oh, naik sampai ke dalam WC bersepatu. Ke masjid, walau keramiknya nang murah kayak gini, nah ini murah nih keramik nang kayak gini. Beri marah saja bang, masjid keramik murah bener. Pokoknya masjid ini nang keramik nang 2,5 juta. Ini keramik di rumah pejabat tadi andaknya di WC aja. Di WC. Tapi Yazidin andaknya di WC walau larang tetap aja dikamihi orang juga. Nya WC. Biar larang di WC itu tetap dikamihi orang. Di masjid walau murah, cobain naik pejabat di sini bisa patok, habis sekampungan memukuli. Pokoknya orang naik sini cobain, naik bisa patok, habis suri abut panitia. Apa aja orang ini datang, suruh orang keluar, naik bisa patok. Tapi naik ke rumah orang sugih tadi, ke rumah pejabat tadi, keramik WC-nya aja biar tahulah di zaman itu 25 juta semeter. 25 juta semeter keramik. Cibahar pun ada kadeda kagum-kagum mandangan 25 juta asa biasa aja, sugih juga kira-kira orang anak. Kadeda kagum-kagum. Berarti di rumah Cibahar ini larang lagi keramiknya. Iya kah? Kadeda keramiknya aja, kadeda keramiknya. Jadi kada papai lah, papai. Ngasih kada papang itu siapa toh? Nang raja Arab 4 guring bener ya? Semalaman 4 guring semalaman. Guring di masjid semalaman nih kayak buahnya nih, guring di masjid semalaman kada ada babayaran. Jenak guring bubuhan yang tang malam bangunan yang tahajud. Mbah ada Raja Salman, nah Salman ngarannya. Raja Salman nyewa di Bali itu sama laman aja 150 juta. Amun ulun menyewa 150 juta kada ulun guringi, berapa guring? Kada baik dibanguni sama lamanannya. Amun guring sama aja dilerutakan orang di Jokonggin, orang guring nih ya kada apa-apa juga ngaran guring kan. Caka kita nang pintar ini nih, kita pintar dah berpikir ada yang itu katanya pintar kayak kita jadi hakun nyewa kada pintar ngarannya 150 juta saya berguring walaupun pintar orangnya 150 juta oma amun ditukarakan karupok berapa truk kirakan sakampungan nih kawa diberi makan nek semalaman guring. Ya Allah
Cyber fasilitasnya cukup nih, fasilitas rapat di sini, fasilitas santai 24 jam. Di mana menggunakannya? Musiah mbah masuk guring aja, baya bangun keluar jam pun hotel sampai waktunya sudah kan rugi juga. Kada ada syukur-syukurnya itu. Acil bahar nih mewah di jukong tajangak. Nah, ada tahu urusan. Alhamdulillah 150 juta. Wah ini banyak ranjang mahal, tilam mahal, kamar istimewa, ada wisinya. Orangnya betah tengah malam kada mau guring, sadang tebang tak tak tak, kada mau guring di mana? Jadi nang haratnya itu nikmat mau guring. Ba ubat ke sini sudah oma bilang berawup neh minum ubat kan mau guring juga betah tengah malam. Cakat mata. Han di mana ya? Apabila lagi kita hendak bersyukur kepada Allah Ta'ala, liwat sudah jam 6 aja berane mikir akan ampihan benar lagi. Rajin biasanya suri mandak banyu di sini. Banyunya ada deh. Lo kada kawal awas saya kita cara mah sini lama jantung liwar ya. Habis akan nasa sedikit lagi, sedikit bangsa 5 lembar lagi. Liwat Allahu Akbar. Qala ta'ala kulu mir rizki rabbikum washkur. Padahal nang raminya belum lagi jilbere, nang raminya belum lagi ini jaga ibadat orang tuh hanya pemulaan, mahnya mukaddimah jam 6 lewat seperapat sudah sadang aja kalau kita kayak kita sambung pulang. Mudah-mudahan ada berkahnya dan kau bersyukur, kita perbanyak syukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Iman itu terbagi dua kata Rasulullah, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu terbagi dua, separuhnya itu adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Maka apabila kita berisian sabar, berisian syukur, berarti kita mendapatkan nikmat iman. Al-imanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-imanu nisfani. Iman itu dua macam, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Separuhnya adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Kalau bini diambil orang sabar. Ada apa? Banyak aja bini nang lain lagi. Ada orang bini diambil orang. Kecuali seorang juga kada meheran di bini diambil orang lain lagi. Nang ngalih itu ya ini pian kalau bermedia sosial panjang pulang cerita nah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Barilaan pada